Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali di hari Minggu ini dalam ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Adik-adik yang di rumah, ada sukacita? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik yang dikasihi Tuhan, kita akan buka ibadah kita pagi hari ini dengan doa pembukaan. Mari berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan sembah kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena kami boleh merasakan akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Bapa di surga, di pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin peribadatan kami dari awal hingga boleh berakhir dengan segala baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik yang di rumah, ayo sekarang kita memuji Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan dengan puji-pujian. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, bunga yang mekar dan semarak indah, memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan mendengar cerita Alkitab yang nantinya akan disampaikan oleh Enci Windy Tanor Lolong. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing di rumah, kita undang Enci Windy Tanor Lolong. Apa kabar adik-adik di rumah? Puji Tuhan. Hari ini, di pagi ini, kita sungguh diberkati oleh Tuhan sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Saat ini adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, Pencipta dan pemilik kehidupan kami, yang kembali memberkati kami di hari Minggu yang indah ini. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan dengan nafas kehidupan kuat dan sehat yang kami terima di saat ini. Dan dalam kesempatan ini, di ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan setia kepada Tuhan. Layakkan kami semua dan biarlah anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah sudah siap dengan Alkitab untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab. Semua siap dengan Alkitab di rumah? Ya, saat ini kita akan membaca dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah pembacaan Alkitab, dan saat ini kita akan menyaksikan video.
Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teeman dan Bildad orang Suah, serta Zowar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang cerita Ayub. Nah, dalam bacaan ini diceritakan bagaimana kisah Ayub. Seperti yang adik-adik sudah tahu, bahwa Ayub ini adalah seorang yang kaya raya di tempat ia tinggal. Tidak hanya kaya raya, ia sungguh keluarga yang berbahagia karena ia punya istri, punya anak-anak, punya sahabat, ada begitu banyak ternak, harta benda melimpah. Namun seorang Ayub meskipun ia kaya raya, tetapi dia adalah orang yang setia, taat, dan mengikuti setiap kehendak Tuhan. Setiap pagi sebelum ia melaksanakan aktivitas, dia datang berdoa kepada Tuhan. Demikian pun ketika malam hari, dia datang berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pada suatu ketika datanglah malapetaka di dalam kehidupan Ayub. Tiba-tiba seorang pembantu datang mengabarkan kepada Ayub bahwa ternak-ternaknya mati. Kemudian pembantu yang lain datang lagi dan mengatakan bahwa anak-anaknya meninggal karena ditiup angin keras. Kemudian Ayub juga mengalami pergumulan. Tidak hanya harta bendanya yang habis, anak-anaknya yang meninggal, tetapi Ayub menderita sebuah penyakit kulit yang sungguh menjijikkan. Nah, di tengah pergumulan yang cukup berat ini, Ayub yang dahulunya punya segala sesuatu, tetapi kemudian ia jatuh miskin dan banyak orang yang merasa kasihan dengan keberadaan dari Ayub. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, Ayub tidak pernah mengatakan, "Kenapa Tuhan bikin begini Pak kita?" Tetapi yang diucapkan Ayub adalah dia mengucap syukur untuk keadaan yang dialami oleh Ayub. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang boleh kita ambil dari seorang Ayub? Ayub adalah orang yang setia, taat kepada Tuhan. Ia tidak sombong dengan kekayaan yang ia miliki, tetapi ia hidup dalam kerendahan hati. Banyak pergumulan yang dialami, tapi ia tidak menyalahkan Tuhan. Dia datang berdoa sujud kepada Tuhan. Malah dikatakan dia mengucap syukur dengan keadaan yang dia alami. Nah, torang sebagai anak-anak, kadang torang baru mama marah so mengeluh. Oh, ini mama ini kayak so marah-marah lagi Pak kita. Nah, torang belajar dari Ayub. Ia tidak pernah mengeluh dengan keadaan yang dia alami. Selanjutnya apa yang kita pelajari dari Ayub? Jangan sombong. Nah, penting itu untuk torang ingat. Jangan torang kalau di sekolah ada HP baru, torang kasih tunjuk pak torang petamang. Kita mau ada beli akang HP mahal, Android ini. Ya, tuh dalam bacaan ini diingatkan bahwa
jangan sombong. Seperti Ayub, dengan kekayaan yang dimiliki ia tetap rendah hati. Selanjutnya dalam bacaan kita dikatakan ada 3 orang sahabat dari Ayub yang turut sepenanggungan. Dorang datang kepada Ayub tapi juga menemani Ayub. Mereka adalah Elifas, Bildad, dan Sofar. Ibu mau tanya dulu, di rumah banyak teman? Di sekolah ada teman? Ya tentu ada. Meskipun saat ini dalam kondisi COVID-19, toronyak baku dapat yang torong petamang-tamang di sekolah. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini kita belajar untuk menjadi sahabat yang baik untuk torang teman-teman. Bukan cuma di saat senang torang ada bermain, torang baku-baku tamang. Tapi ketika juga torang petemang dalam kesusahan, mungkin dalam keadaan sakit, ada pergumulan, torang juga menjadi teman yang baik, berdoa untuk mereka agar mereka tetap kuat menghadapi pergumulan. Seperti ada tuh lagu anak sekolah minggu bilang, teman seperti mentega, tidak bisa pisah dari roti, seperti celana yang tidak bisa pisah dari baju. Kiranya kita juga demikian menjadi anak-anak yang baik. Torang punya sahabat karena torang rendah hati, tidak sombong, mau hidup taat, setia dan mengikuti kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini seperti biasa bahwa di setiap minggu ada ayat hafalan untuk adik-adik di rumah, dan ayat hafalan saat ini terambil dalam Kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Ibu mau baca, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Adik-adik, demikianlah cerita kita Alkitab kita di pagi hari ini. Saat ini kita akan menyaksikan ayat hafalan dari teman-teman kita. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3.
1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Demikianlah tayangan video ayat hafalan minggu yang lalu, dan untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Amsal 17 ayat 17. Jangan lupa mengirim video ayat hafalan kepada guru-guru sekolah minggu di tiap kolom masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan. Sambil kita menyiapkan persembahan di rumah kita masing-masing, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik, saat ini kita akan berdoa syafaat, kunci tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, yang sudah memberkati kami di persekutuan anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon di pagi ini. Kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman-Mu lewat kisah Ayub, seorang yang luar biasa, yang ketika menghadapi pergumulan, tetapi ia tetap mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami belajar dari seorang Ayub yang tetap hidup saleh, jujur, setia, penuh kerendahan hati. Kiranya kami, anak-anak, senantiasa mau hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Mengucap syukur di tengah berbagai keadaan kehidupan. Tidak bersungut-sungut, tidak pantang menyerah, tetapi mau berserah dan berseru kepada Tuhan. Seperti seorang Ayub, dia hanya datang berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan melepaskan dan memberi kemenangan di pergumulan yang dialami. Kami juga belajar dari sahabat-sahabat Ayub yang tetap menemani Ayub di tengah pergumulan yang dialami. Kiranya kami menjadi sahabat yang terbaik bagi teman-teman kami. Tidak hanya saat kami senang bermain, tapi ketika teman kami dalam keadaan sakit dan apapun keadaan mereka, kami pun mampu menjadi sahabat yang mendoakan, memberi topangan, memberi motivasi kepada mereka. Ya Tuhan Allah, kami sudah memberi persembahan, diberkatilah pemberian kami, sehingga pemberian ini senantiasa terpakai untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon, khususnya Komisi Kategorial Anak Sekolah Minggu. Ya Tuhan Allah, kami mau berdoa bagi Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon, mulai dari Ibu Penatua Yeni Latunggamo Botulo, Sekretaris Bendahara, bahkan anggota komisi. Mereka yang selalu memberi diri dalam kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya mereka penuh dengan sukacita melayani Tuhan. Kiranya kebersamaan tetap terjalin dengan mesra, mereka saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan. Demikian pun dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Bukit Hermon mulai dari kolom 1 sampai 11. Mereka juga diberkati oleh Tuhan. Pemberian diri mereka Tuhan lihat dan Tuhan membalas dengan melimpah, dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dan berkat-berkat yang lain di tengah kehidupan secara pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan Allah untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Bukit Hermon yang mungkin saat ini mengalami sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa kami percaya berlaku atas kehidupan mereka. Mereka yang bersuka cita karena menikmati berkat umur panjang. Tuhan memberkati. Sukacita ini senantiasa terus diarahkan kepada Tuhan. Sehingga dengan bertambahnya usia ada perubahan-perubahan hidup, perubahan-perubahan diri dari anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang menghargai dan menghormati orang tua. Tetapi yang terpenting adalah menjadi anak yang takut dan setia kepada Tuhan. Segala program
anak sekolah minggu Jemaat Gemilang Bukit Hermon, Tuhan berkati. Kesemuanya kami kerjakan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bergumul bersama dengan hamba-Mu, Ibu Pendeta Sandra Timporok Marentik, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Engkau tahu pribadinya, dan Engkau adalah sahabat yang sejati dalam kehidupannya. Tuhan beri kesembuhan bagi keluarga yang terus menopang dan menguatkan Ibu Pendeta. Tuhan beri juga kuat dan sehat. Ya Tuhan Allah, kami masih dalam pandemi COVID-19. Mungkin ada anak-anak yang mulai bosan dengan situasi ini. Tapi kiranya mereka tetap bersyukur di tengah situasi ini. Meskipun masih belajar di rumah, mereka tetap bersuka cita, punya semangat untuk belajar. Sehingga kerinduan, ada keberhasilan, masa depan yang gemilang boleh menjadi bagian dari anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemilang Bukit Hermon. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami. Ini permohonan serta ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, saat ini kita akan menerima berkat. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai memberkati kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu pagi ini sudah selesai. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua, dan diingatkan kepada anak-anak di rumah agar kita semua harus tetap tinggal di rumah. Jika kita harus keluar rumah, jangan lupa kita pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Kemudian kita istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah kita harus selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.